Museum Geologi adalah salah satu dari sekian banyak museum yang ada di Bandung. Museum Geologi juga termasuk salah satu bangunan bersejarah yang berada di kota Bandung loh. Tidak hanya sebagai tempat wisata keluarga, Museum Geologi juga menjadi salah satu tempat tujuan studi tour sekolah, mulai dari TK sampai mahasiswa. Jadi tidak jarang nih, jika sedang berkunjung ke Museum Geologi, kamu akan bertemu dengan rombongan-rombongan yang tidak hanya berdomisili di kota Bandung saja. Untuk memasuki museum ini, Anda bisa reservasi terlebih dahulu. Untuk info lengkapnya bisa follow Instagramnya Museum Geologi. Di sini nih. Nah, dan jika belum reservasi, tenang saja. Pembelian tiket di lokasi masih tersedia. Pembeliannya juga kini sudah berbasis digital. Nih, saya contohin dulu. Nah, di sini ada dua format, individu atau rombongan, dengan minimal 2 orang. Untuk individu, formnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk rombongan, kurang lebih formnya sama. Dan untuk tiket sendiri, pelajar akan dikenakan biaya sebesar Rp2.000, sedangkan untuk umum Rp3.000, dan untuk turis asing sebesar Rp10.000 per orang. Untuk reservasi atau kedatangan secara langsung, data serta tanggal jam kedatangan harap diisi terlebih dahulu ya. Untuk jam buka pada hari Selasa sampai Kamis mulai dari jam 9 hingga jam setengah 4. Sedangkan Sabtu dan Minggu dari jam 9 hingga setengah 2. Sementara hari Jumat dan libur nasional museum ini tutup. Buat kamu yang lokasinya jauh dan belum sempat kesini, jangan sedih. Museum ini juga menyediakan virtual tour. Virtual tour yang diselenggarakan pihak pengelola. Virtual tour dapat diikuti di YouTube channel Museum Geologi atau via Zoom yang informasinya dapat diakses di Instagram @geomuze. Nah, kembali ke sejarah nih. Museum Geologi didirikan pada tanggal 16 Mei 1929. Dalam perjalanannya, museum pernah direnovasi dan dibuka kembali pada tahun 2000. Pendirian Museum Geologi merupakan inisiatif dari Diens van der Mijnbouw atau Dinas Pertambangan pada masa Hindia Belanda. Saat itu, dinas tersebut menginginkan ada satu tempat yang digunakan untuk menyimpan hasil penyelidikan tambang yang dilakukan pada 23 April 1927. Dimulailah pembangunan gedung museum yang diarsiteki oleh Insinyur Menalda van Zouwenberg. Nah, sekarang masuk nih. Pada awal memasuki museum, kita akan disambut dengan fosil dari gajah Blora yang cukup tinggi. Di ruangan ini pula terdapat layar informatif dan beberapa kursi untuk menunggu antrian masuk. Museum ini memiliki 4 ruangan yang berbeda, di mana setiap ruangannya memiliki informasi yang berbeda pula. Nah, pada ruangan pertama, kita akan memasuki ruangan dengan tema Geologi Indonesia. Di dalam ruangan pertama ini, kita akan disambut oleh global besar. Nah, salah satu spot foto favorit pengunjung nih. Ruangan ini pada umumnya dikenal sebagai Ruangan Geologi Indonesia, yang terdiri dari beberapa bilik yang menyajikan informasi tentang hipotesis terjadinya bumi di dalam sistem tata surya, dan tatanan tektonik regional yang membentuk geologi Indonesia diwujudkan dalam bentuk maket model pergerakan lempeng kerak bumi aktif. Selain maket dan panel-panel informasi, masing-masing bilik di ruangan ini juga memamerkan beragam jenis batuan, di antaranya batuan beku, sedimen, dan malihan, serta sumber daya mineral yang ada di setiap daerah.
Jenis-jenis batuan dan mineral menempati bilik di sebelahnya, yang memamerkan beragam jenis batuan, mineral, dan susunan kristalografi dalam bentuk panel dan bentuk peraga asli. Selain peraga asli, di sini juga ada beberapa alat peraga pembantu berbasis digital yang tentunya bisa dipakai untuk memudahkan kita dalam mencari informasi loh. Masih di ruangan yang sama, dipamerkan kegiatan penelitian geologi Indonesia termasuk jenis-jenis peralatan atau perlengkapan lapangan, sarana pemetaan dan penelitian serta hasil akhir kegiatan seperti peta geologi, geofisika, peta gunung api, geomorfologi, seismotektonik, dan segalanya, dan publikasi-publikasi sebagai sarana pemasyarakatan data dan informasi geologi Indonesia. Nah, ini salah satu favorit saya. Keadaan geografi Indonesia sejak 40 juta tahun yang lalu. Nah, kalau kota kamu ada di mana nih jutaan tahun yang lalu? Lanjut ke ruangan kedua yang letaknya berada di lantai 2 nih. Pada lantai 2 terbagi menjadi 2 bagian. Ruangan kedua memiliki tema, manfaat, dan bencana geologi. Di dalam ruangan ini terdapat beberapa peninggalan sejarah mulai dari barang peninggalan zaman prasejarah hingga zaman modern.
Pada ruangan ini juga terdapat simulator gempa bumi. Namun sayang, alat peraga ini sedang dalam perbaikan dan belum bisa dicoba. Sesuai dengan tema ruangan, ruangan ini menampilkan pula beberapa bencana alam yang kerap kali terjadi di Indonesia. Tentang tanda-tanda munculnya bencana, hingga cara untuk mengantisipasi dan evakuasi bila bencana sudah terjadi. Diperlihatkan juga beberapa sisa-sisa barang peninggalan bencana alam erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 silam. Di sini juga terdapat media informasi yang bisa kamu akses langsung loh. Di sini kamu bisa melihat ramalan cuaca hingga informasi lain secara langsung. Nah, kita lanjut ke ruangan ketiga nih. Ruangan ini memiliki tema sumber daya geologi. Di dalam ruangan ini, kita akan disajikan informasi tentang manfaat dan kegunaan mineral atau batu bagi manusia, serta panel gambar sebaran sumber daya mineral di Indonesia. Di ruangan ini juga ada rekaman kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral, serta cara pengolahan dan pengelolaan komoditas mineral dan energi. Terdapat pula penjelasan tentang sumber daya air dan pemanfaatannya juga, dan pengaruh lingkungan terhadap kelestarian sumber daya tersebut, serta berisi informasi tentang pemakaian mineral dalam kehidupan sehari-hari baik secara tradisional maupun modern. Untuk menuju ke ruangan terakhir, kita harus kembali menuruni tangga menuju ruang terakhir. Tenang aja sob, museum ini juga menyediakan lift bagi penyandang disabilitas, jadi gak akan capek nih bolak-baliknya. Keren banget kan? Untuk ruangan terakhir ini memiliki tema sejarah kehidupan. Ruangan ini berisi informasi yang menggambarkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari primitif hingga modern. Di ruangan ini menceritakan kehidupan awal bumi yang dimulai sekitar 3 miliar tahun yang lalu. Selanjutnya berkembang dan berevolusi hingga sekarang. Jejak evolusi mamalia yang hidup pada zaman tersier sekitar 6,5 hingga 1,7 juta tahun yang lalu dan kuarter 1,7 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Terekam baik melalui fosil-fosil binatang menyusui seperti gajah, badak, kerbau, dan kuda nil yang ditemukan pada lapisan tanah di beberapa tempat, khususnya di Pulau Jawa. Panel-panel gambar yang menghiasi dinding ruangan diawali dengan informasi tentang keadaan bumi yang terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, di mana makhluk hidup yang paling primitif pun belum ditemukan.
Beberapa miliar tahun sesudahnya, di saat bumi sudah mulai tenang, lingkungan mendukung perkembangan beberapa jenis tumbuhan bersel tunggal, yang keberadaannya terekam dalam bentuk fosil, serta fosil reptilia bertulang belakang berukuran besar yang hidup menguasai masa Mesozoikum tengah hingga akhir, yaitu sekitar 210 hingga 65 juta tahun yang lalu. Yang dimana di ruangan ini diperagakan dalam bentuk replika fosil Tyrannosaurus Rex Osborn atau yang lebih familiar kita sebut dengan T-Rex. Kumpulan fosil tengkorak manusia purba yang ditemukan di Indonesia seperti Homo erectus dan di beberapa tempat lainnya di dunia terkoleksi dalam bentuk replikanya. Begitu pula dengan artefak yang dipergunakan, yang mencirikan perkembangan kebudayaan purba dari waktu ke waktu. Di sini pula disajikan penampang stratigrafi sedimen kuarter daerah Sangiran Solo, Trinil, dan Mojokerto yang sangat berarti dalam pengungkap sejarah dan evolusi manusia purba, dan diperagakan dalam bentuk panel, maket, dan video. Nah, yang tadi adalah sejarah pembentukan Danau Bandung yang melegenda itu, yang ditampilkan dalam bentuk panel dan video. Letaknya berada di akhir ruangan. Di sini juga ada fosil ular dan ikan yang ditemukan pada lapisan tanah bekas Danau Bandung, serta artefak yang diperagakan dalam bentuk aslinya. Artefak yang terkumpul dari beberapa tempat di pinggiran Danau Bandung menunjukkan bahwa sekitar 6.000 tahun yang lalu, danau tersebut pernah dihuni oleh manusia prasejarah. Informasi lengkap tentang fosil dan sisa-sisa kehidupan masa lalu ditempatkan pada bilik tersendiri di ruang sejarah kehidupan. Dan selesai. Eits, tunggu dulu nih. Selain beragam informasi informatif yang disuguhkan di museum ini juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap loh. Selain lift yang tadi, lift yang menuju lantai 2, di sini ada tempat baca mini. Di sini juga ada parkiran roda 2 yang cukup luas. Dan di depannya ada masjid yang terletak di samping museum. Serta WC yang bersih dan juga ramah disabilitas, coy. Sekedar informasi tambahan, terdapat pula perpustakaan umum di sini. Dan dirasa apabila penjelasan dalam museum kurang jelas, tapi masa sih kurang jelas? Di sini juga terdapat banyak koleksi buku yang bisa kamu baca. Dan ya, mungkin sekian saja yang bisa saya informasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Like dan share jika dirasa bermanfaat.
komentar bila dirasa ada yang kurang, dan tentunya subscribe untuk menantikan video selanjutnya. Terima kasih juga untuk kamu yang telah menonton sampai akhir ya.